Bab 59, Omong Kosong. Payung Wanmin. Hakim daerah benar-benar bingung dan tidak tahu apa itu, tapi dia menduga itu adalah payung warna-warni yang sangat besar. Ini bukan karena hakim daerah tidak tahu apa-apa, tetapi karena tidak ada payung Wanmin atau payung 10.000 orang di dinasti Zhou. Su Yuanzi, yang saat ini sedang berlutut, bukanlah orang biasa. Orang kaya Zhang sudah bisa dibilang memiliki sumber keuangan yang kuat, namun dibandingkan dengan orang tua ini, dia bukanlah apa-apa. Su Yuanzi adalah presiden kamar dagang di daerah tersebut. Keluarganya telah menjalankan bisnis selama beberapa generasi. Dia memiliki karakter yang mulia dan sering membantu mereka yang membutuhkan. Dia menikmati reputasi tinggi di seluruh daerah. Dia sebenarnya memimpin tim hari ini, jadi hakim daerah tentu saja tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat berjalan dari belakang meja dan mengangkat lelaki tua itu dengan kedua tangannya. Oh, Tuan Su, bukankah ini akan memperpendek umur saya? Anda adalah pejabat tinggi di dinasti sebelumnya, dan Anda memiliki reputasi yang bagus. Bagaimana Anda bisa berlutut di hadapan saya? Kapten Liu, mengapa kamu hanya peduli dengan makanan? Mengapa kamu tidak segera memindahkan kursi untuk Tuan Su? Kapten Liu tidak beruntung karena dia berdiri di dekat hakim ini dan dimarahi, tetapi dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangan. Semua orang tahu bahwa Su Yuanzi ini sangat kaya. Konon dia memiliki saudara pejabat tinggi dan teman di ibu kota, dan dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Logikanya, jika hakim daerah secara pribadi mengulurkan tangan untuk membantunya, dia seharusnya diberi langkah untuk turun dan dibantu untuk berdiri. Tapi hari ini lelaki tua ini sangat keras kepala. Dia berlutut di tanah tanpa bergerak, seolah lututnya sudah berakar. Aku tidak bisa bangun. Dermawan besar kami, Niu Er, sedang berlutut di aula. Kami hanya bisa berlutut bersamanya. Bahkan jika ada tempat duduk, kami harus membiarkan Niu yang saleh ini duduk dulu. Jika ini dikatakan dari mulut orang lain, hakim daerah tidak hanya tidak akan mempercayainya, tetapi dia juga akan menjadi orang bodoh jika dia tidak mengerti. Tetapi jika diucapkan dari mulut Su Yuanzi, beratnya akan menjadi 1000 pound. Hanya saja Niu Er jelas-jelas mengatasnamakan pengawal keamanan, namun sebenarnya memeras uang. Tapi tidak peduli bagaimana dia bertanya, Su Yuanzi tidak berdiri tegak dan tetap berlutut di tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membuat hakim daerah berkeringat deras. Kapten Liu mengangguk dan membungkuk untuk menemaninya. Dia tidak berani meluruskan pinggangnya dan merasa sangat malu. Orang kaya Zhang tidak memiliki jabatan resmi dan tidak memiliki ketenaran. Semua pemilik toko dan bos di halaman berlutut, jadi dia hanya bisa berlutut di tanah untuk menemani mereka. Tepat ketika terjadi kebuntuan, Liang perlahan berjalan mendekat, mengulurkan tangannya dan dengan lembut membantu Su Yuanzi berdiri. Meskipun lelaki tua itu tetap berlutut di tanah ketika hakim daerah membantunya, tapi saat Liang memberi isyarat dengan tangannya, dan Su Yuanzi segera berdiri dengan rapi, yang merupakan suatu kehormatan besar. Tuan Su, Anda harus menjelaskan kepada hakim daerah mengapa Anda mengirimkan payung Wanmin. Anda lihat betapa cemasnya hakim tersebut. Lihat keringatnya. Ups. Meskipun Liang sengaja menggodanya, Su Yuan langsung berjalan kembali ke lobi dan duduk, dan semua orang bisa duduk bersamanya. Tuan, saudara Niu Er berdedikasi demi rakyat dan melindungi keselamatan pedagang dan toko di kota. Mengapa dia harus berlutut di sini? Hakim daerah tidak berani berbicara dan terus mengedipkan mata pada Kapten Liu. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia sudah merasa ada yang tidak beres dengan masalah ini. Kapten Liu hanya bisa menahan diri dan menjawab, Tuan Su, Niu Er menggunakan nama penjaga keamanan untuk memeras uang dan melatih prajurit pribadinya. Ini adalah kejahatan pemberontakan. Oleh karena itu, Tuanku, omong kosong. Tidak menunggu ucapan Liu selesai. Su Yuanzi menunjuk hidung Kapten Liu dengan jarinya dan mengutuk dengan keras, kamu adalah seorang pembual. Untuk melindungi negara dan rakyat, Niu Er dan saudara-saudaranya keluar dalam angin dan hujan setiap malam dan bertarung sampai mati dengan bajingan di setiap hari. Kalian tidak melakukan pekerjaan yang serius. Ada begitu banyak anak buah Liu Heida di luar sana yang memeras uang, pernahkah kalian mengurusnya? Tuan daerah ini tidak tahu, tapi siapa di sini yang tidak tahu bahwa Liu Heida adalah keponakanmu? Merekalah yang dikalahkan oleh Niu Er.
Kami melihat New Air mempertaruhkan nyawanya sepanjang hari dan bahkan tidak punya apa-apa untuk dimakan, jadi kami memberinya sedikit gaji untuk menebusnya. Mengapa itu menjadi pemerasan ketika sampai di pengadilan ini? Kami semua menjadi sukarelawan. Apakah ada yang namanya pemerasan? Kata-kata ini sangat memarahi Kapten Liu sehingga dia tidak berani menghapus air liur dari wajahnya, jadi dia hanya bisa mengangguk, membungkuk, dan tertawa. Hakim daerah di sebelahnya diam-diam bersukacita. Untungnya, bukan dia yang menjelaskannya, kalau tidak dialah yang akan terlihat buruk. Bagaimanapun, Kapten Liu adalah petugas pemerintah yang licik. Bahkan sekarang, dia tidak sepenuhnya panik. Tuan Su, Anda tidak tahu. New Air melatih prajurit pribadinya dan melatih bawahannya dalam taktik militer. Ini adalah kejahatan pemberontakan dan tidak dapat dilindungi. Puff. Meskipun Su Yuanzi sangat dihormati di usia tuanya, ketika dia masih muda, dia masih seorang pria gigih yang bepergian ke seluruh dunia dan memiliki temperamen yang sangat kuat. Mendengar Kapten Liu mengatakan ini, dia dengan sengaja mengeluarkan seteguk dahak dan meludahi wajah orang ini. Liang buru-buru melangkah maju dan menopang tubuh Su Yuanzi dengan tangannya. Tuan Su, saya lebih suka Anda tidak marah. Mengapa babi atau anjing ini harus dimarahi seperti ini? Biar saya jelaskan. Liu Heida memiliki banyak orang. Mungkinkah New Air dibiarkan mengambil risiko kematiannya sendiri? Seorang pahlawan yang bertindak berani demi keadilan menumpahkan darah dan air mata, dan seorang bajingan yang memeras merasa berpuas diri. Hukum dinasti Zhou besar kita adalah untuk menghukum pelaku kejahatan, bukan untuk membuat orang yang setia dan pemberani menelan amarah mereka dan membiarkan badut melakukan apapun yang mereka inginkan. Saya mengajarkan taktik militer. Jika ini juga melanggar hukum dinasti Zhou besar, tolong Kapten Liu memberikan ketentuan khusus dan beritahu saya ketentuan mana yang saya langgar. Kapten Liu tidak bisa berkata-kata. Hakim daerah berpura-pura tuli dan bisu, dan orang kaya Zhang telah menyelinap keluar halaman. Dinasti Zhou memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah, dan bandit merajalela di banyak tempat terpencil. Anak-anak setempat di kampung halaman mengorganisir diri mereka untuk berlatih formasi militer. Ini disebut tentara sukarelawan pedesaan. Istana kekaisaran tidak hanya tidak akan menghukum Anda ketika mengetahuinya, tetapi juga akan mensubsidi makanan dan peralatan. Kapten Liu, lagi pula, Anda telah bekerja di sektor publik selama beberapa dekade, dan Anda bahkan tidak mengetahui hal semacam ini. Wajah Kapten Liu dipenuhi ludah dan dahak yang kental. Dia tidak bisa berkata-kata ketika Liang mengatakannya, dan dia terjebak di sana seperti tongkat kayu bodoh. Pada saat ini, hakim daerah akhirnya menyadari bahwa dia telah lama dibodohi. Liu dan Zhang bukanlah orang baik. Sekarang dia telah menimbulkan kemarahan publik. Jika dia tidak segera menanganinya, dia takut masalah ini akan meluas ke otoritas yang lebih tinggi. Dia mau tidak mau juga akan diberhentikan menjadi pejabat. Memikirkan hal ini, hakim daerah memutar matanya dan melihat sekilas selusin para pemilik bisnis yang mengikuti orang kaya Zhang. Kelompok orang inilah yang bersumpah palsu, mengatakan bahwa New Air memeras uang, dan sekarang mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Petugas, bawa Zhang Yuanwei dan kelompoknya menghadap kepada saya. Bab 60, Tampar Aku. Begitu Maliu melambaikan tangannya, saudara-saudara di bawah tangannya langsung mencekik leher mereka, memelintir lengan mereka, dan mendorong selusin orang yang bersumpah palsu ke tanah. Tapi orang kaya Zhang adalah yang paling pintar. Dia memanfaatkan keributan itu dan menyelinap keluar dari pintu melalui dinding, tapi dia tidak tertangkap. Kapten Liu gemetar ketakutan, takut dia juga akan terlibat. Untungnya, hakim daerah menganggap orang ini berguna dan tidak memperluas cakupan serangan. Cepat ambil payung Wanmin, Tuan. Li yang berteriak, dan dua pemuda kuat mendatanginya sambil membawa payung Wanmin. Baru ketika mereka mendekat barulah mereka menyadari betapa besarnya payung itu. Saat dia semakin dekat, hakim daerah dapat melihat dengan jelas apa yang tertulis di papan kayu yang tergantung di bawah payung. Yang mulia, hakim daerah, semoga Anda mendapat berkah besar dan umur panjang. Hakim daerah sangat mementingkan orang-orang berbakat dan memiliki karir resmi yang lancar. Untuk Tuan Hakim Daerah, setelah membaca ini satu persatu, hakim daerah juga mengerti di dalam hatinya. Tampaknya dia benar-benar didukung oleh semua orang. Jika reputasi resmi ini menyebar, itu akan menjadi keuntungan besar.
Dinasti Zhou menaruh perhatian besar pada dukungan rakyat. Jika pejabat setempat memprovokasi pemberontakan rakyat, mereka pasti akan mengemasi tas mereka dan keluar. Tapi jika Anda bisa membuat orang mengagumi Anda, atasan Anda pasti akan mempromosikan Anda setelah mereka mengetahuinya. Entah siapa yang mencetuskan ide untuk membuat sesuatu yang disebut payung 10.000 orang. Dengan benda ini, itu adalah bukti nyata. Selama itu ditampilkan di kota kabupaten, orang yang lewat dengan sendirinya akan mengetahuinya. Ketika berita itu sampai ke telinga Tuan Zhong Sucheng, posisi resminya mungkin akan dipromosikan. Tuan Su, terima kasih telah memberikan ide seperti itu dan membuat Payung Wanmin untuk membuat nama saya terkenal. Saya sangat bersyukur atas akhir hidup saya. Aku tidak memikirkan ini, itu semua adalah ide keponakanmu, kata Su Yuanzi sambil tersenyum. Liang tersenyum tipis dan berkata, saya membeli sebuah restoran beberapa hari yang lalu, tetapi pemilik toko tua mengatakan bisnisnya tidak dapat dilanjutkan. Baru setelah saya bertanya, saya mengetahui bahwa Liu Heida telah lama memimpin orang memeras uang di daerah tersebut. Jika dia tidak memberinya uang, dia pasti akan menyakiti orang dan menghancurkan toko. Saya memberitahu semua pedagang bahwa ini semua karena terlalu sedikit orang yang bertugas di pemerintahan daerah, jadi hakim daerah meminta Niu Er keluar untuk melindungi semua orang. Saat dia berbicara, Liang berdiri dan menunjuk ke arah orang-orang di halaman. Setelah Niu Er memukuli Liu Heida, orang-orang berterima kasih dan harus mengungkapkan rasa terima kasih mereka secara langsung kepada Anda. Saya mengetahui tentang Payung Wanmin dari buku-buku kuno. Keluarga orang-orang besar datang dengan sehelai sutra berwarna, dan itulah cara kami menyatukan payung besar ini. Sayang sekali Liang begitu fasih dan tidak berbicara tentang mendongeng. Ceritanya begitu jelas dan penuh emosi sehingga bahkan orang mati pun bisa diceritakan hidup-hidup. Hakim daerah tertegun sejenak, merasa bersyukur dan bersalah atas keponakan bijak ini. Keponakanku sayang, aku ditipu oleh bajingan-bajingan ini hari ini dan mendengarkan satu sisi cerita. Aku merasa sangat bersalah. Jangan khawatir, aku pasti akan memberimu penjelasan. Setelah mengatakan itu, hakim daerah tertegun, menunjuk ke hidung Kapten Liu dan berteriak. Kapten Liu, Anda mendengarkan penjahat itu dan mempercayai kata-kata pencuri itu, dan Anda hampir menganiaya keponakan saya yang baik. Karena Anda tidak memiliki prestasi dan kerja keras di masa lalu, saya akan memberi Anda hukuman yang lebih ringan. Mulai besok, kamu akan bekerja sebagai petugas polisi biasa di bawah Ma Liu selama 1 bulan. Saya akan melihat apakah kamu bekerja keras dalam 1 bulan ini. Juga, keponakanmu Liu Heida melakukan kejahatan di daerah ini. Kamu harus menangkapnya dengan tanganmu sendiri. Jika tidak, kamu akan dinyatakan berkomplot dan menutup-nutupi. Kapten Liu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang diam-diam setelah mendengar ini, tetapi dia hanya bisa mengangguk dan menundukkan kepalanya setuju, dan dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dan kalian, hakim daerah berdiri dengan marah dan menunjuk ke arah orang-orang yang dibawa oleh orang kaya Zhang. Berani-beraninya kalian secara salah menuduh orang-orang benar di daerah ini dan mengacaukan yang benar dengan yang salah. Benar-benar keji. Ayo, berikan masing-masing 30 tamparan dan pukul mereka dengan keras. Hukum pukulan dinasti Zhou bukanlah tamparan biasa, melainkan membungkus wajah narapidana dengan erat dengan kain, lalu memukulnya dengan papan keras yang panjangnya 1,5 kaki dan tebal setengah inci. Jika itu tamparan biasa, paling banyak hanya akan berupa luka daging, tetapi setelah benda ini ditampar, tidak akan ada sedikit pun gigi yang tersisa. Selusin pedagang ini sangat gemetaran hingga mereka berteriak ketakutan. Mereka berlutut di tanah dan mati-matian untuk memohon belas kasihan, namun tidak berhasil. Tidak butuh waktu lama untuk persiapannya selesai, Ma Liu memberi perintah dan komplotan di bawah anak buahnya mengambil papan kayu dan mulai mengeksekusi. Jepret, jepret, jepret. Suara tumbukan yang tumpul terdengar di seluruh kompleks pemerintahan daerah. Mata orang-orang ini melotot, tetapi kepala mereka tertahan erat dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya dalam beberapa pukulan, kain di luar sudah berlumuran darah, tapi itu hanya belasan pukulan. Setelah memukuli orang-orang ini, wajah mereka semua cekung, ada yang 7 atau 8 giginya copot, dan ada yang tulang pipinya patah, membuat mereka hampir tidak mirip manusia.
Meski begitu, hakim daerah masih tidak dapat menghilangkan kebenciannya dan bertanya pada Liang, para pembunuh ini sangat penuh kebencian. Bagaimana lagi keponakan saya ingin menghadapi mereka? Katakan saja. Liang tersenyum tipis dan berkata, orang-orang ini hanya mencari keuntungan kecil, dan untuk sementara mereka terobsesi dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Hukum dinasti Zhou besar menekankan bahwa pelakunya harus dihukum berat dan bawahannya harus dihukum ringan. Anda bisa bertanya siapa dalangnya. Jika mereka memberitahu Anda, maka mereka hanyalah sebagai saksi, dan pemukulan saja sudah cukup. Tetapi jika mereka tidak dapat menyebutkan nama seseorang, maka mereka semua adalah pelaku utamanya. Meski orang-orang ini dipukuli dengan wajah lebam dan bengkak serta giginya bocor, mereka langsung bergegas melaporkannya. Zhang Yuanwei, dialah yang meminta kami untuk datang. Dia berkata bahwa selama kami mengalahkan Niu Er dan memenjarakan Ma Liu dan Liang, kami akan melakukan pekerjaan dengan baik. Kami tidak perlu membayar uang keamanan saat berbisnis di masa depan, dan Liu Heida tidak akan menimbulkan masalah bagi kami hanya akan tenggelam dalam kebahagiaan. Hakim daerah tidak bisa menahan rasa panas di wajahnya setelah mendengar ini, dan diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena kebingungan. Jika bukan karena kecerdasan Liang yang luar biasa, dia khawatir itu akan menjadi kesalahan besar sekarang. Dia telah salah menuduh orang baik melakukan pengkhianatan. Pengadilan harus sangat berhati-hati terhadap kasus yang mengejutkan dan serius ini, dan semua pejabat yang ditugaskan harus mampu, dan kebenaran pasti akan terungkap. Dia khawatir dialah yang akan kehilangan akal kalau begitu. Kapten Liu juga melihat ada yang tidak beres. Liang sangat fasih, dan dia sekarang seperti mengambil tanaman melon dan mencabutnya satu per satu. Dia harus segera menarik garis yang jelas dengan Tuan Zhang, jika tidak, dia mungkin akan terlibat juga. Memikirkan hal ini, Liu maju selangkah dan berkata dengan lantang, Tuan, saya bersedia membayar denda dan melakukan pelayanan yang baik. Saya tidak menyangka orang kaya Zhang akan benar-benar terlibat dengan keponakan saya secara pribadi, dan akhirnya melibatkan saya juga. Kedua bajingan ini dan aku memiliki dendam yang tidak dapat dibayarkan. Aku harus menangkap mereka dengan tanganku sendiri untuk menghilangkan kebencianku. Tolong beri aku perintah. Ketika hakim daerah melihat Liu menjadi sukarelawan, dia sangat senang dan segera mengambil sebuah tanda dan membuangnya. Oke, kalau begitu, pergilah dan lakukan perbuatan baik. Jika kamu benar-benar menangkap keduanya, saya akan mengembalikanmu ke posisi semula. Liang tidak berkata apa-apa, diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, hakim daerah ini sangat bingung. Bab 61, Kemana kamu pergi? Kapten Liu memang seorang veteran, tetapi beberapa kata ini membuat hakim daerah yang kebingungan ini kembali salah menilai. Sangat mungkin untuk membuka pintu dengan dalih menangkap orang. Jika dia ingin menangkap orang, apalagi Zhang, bahkan Liu Heida pun harus melarikan diri. Melihat Kapten Liu hendak turun, Liang berkata, tunggu sebentar, Liu Heida dan Kapten Liu adalah paman dan keponakan, jadi secara logis mereka harus menghindarinya. Tapi karena Tuan Hakim sudah memberi perintah, itu tidak masalah. Hanya saja ada lebih banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Menurutku kita harus membiarkan Niu Er dan Ma Liu pergi untuk menangkap mereka bersama-sama. Setelah mendengar ini, hakim daerah mengangguk dengan penuh semangat. Sekilas terlihat jelas bahwa pria tua ini tidak punya ide dan akan mendengarkan siapapun yang mengatakannya. Masalah ini akhirnya diselesaikan, dan semua pemilik toko serta bos dari ratusan pedagang pergi satu demi satu. Begitu Liang meninggalkan gerbang pemerintah daerah, dia segera berbisik, Niu Er, kamu segera memimpin orang untuk menjaga gerbang kota. Jangan biarkan orang-orang ini melarikan diri. Jika Anda melihat jejak Tuan Zhang dan Liu Heida, segera kirim seseorang untuk melapor kepada saya. Anda harus melakukan apa saja untuk menyingkirkan gulma dan membasminya. Apakah Anda mengerti? Niu Er segera mengangguk dan bergegas pergi tanpa berkata apa-apa. Tidak lama setelah Liang kembali ke rumah, dia mendengar kabar buruk bahwa Zhang telah meninggalkan kota dengan menunggang kuda dan menghilang. Faktanya, orang kaya Zhang ini adalah seorang bandit. Dia melarikan diri begitu dia melihat situasinya tidak berjalan baik. Sebelum orang-orang di lobi pergi, orang ini sudah bergegas keluar kota dengan menunggang kuda. Tapi dia yakin Liu Heida tidak punya waktu untuk melarikan diri,
karena orang ini telah berkonflik dengan geng New Air sepanjang tahun, dan dia jelek, sehingga dia bisa dikenali dari jauh. Liang berkata kepada orang yang melaporkan berita tersebut, sekarang hakim daerah telah mengeluarkan dokumen resmi untuk menangkap penjahat, Anda harus hati-hati memeriksa kendaraan yang lewat dan memastikan tidak ada kelalaian. Setelah pengawal itu pergi, Lin Cuxue dengan takut-takut berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah, daerah kita selalu damai, mengapa tiba-tiba ada bandit? Siapa yang ingin Anda tangkap? Melihat istrinya yang cantik, Liang merasa agak khawatir. Sekarang pada dasarnya telah dipastikan bahwa Zhang jelas bukan orang yang baik hati. Hal ini terlihat dari keputusan tegasnya untuk meninggalkan harta benda serta keluarganya dan melarikan diri hari ini. Setelah orang ini lolos, dia pasti akan melancarkan balas dendam yang gila. Meskipun tempat tinggal Liang di kota kabupaten, dia merasa harus berhati-hati. Dan Liu Heida masih berada di kota. Jika dia tertangkap, semuanya akan mudah, tetapi jika binatang yang terperangkap ini dipaksa untuk bertarung, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi. Selain itu, pamannya Kapten Liu harus bekerja keras secara diam-diam, dan tampaknya keamanan rumahnya akan menjadi target mereka. Liang meraih tangan istrinya dan duduk di tempat tidur, dan berkata dengan prihatin, sekarang daerah ini berada dalam kekacauan, Liu Heida serta orang kaya Zhang akan ditangkap. Kedua orang ini dijatuhkan olehku. Mereka pasti akan menyimpan dendam dan mungkin mengambil risiko. Kamu tidak boleh keluar hari ini. Lin Cuxue pernah mendengar nama Liu Heida, dan juga mengetahui bahwa pria ini adalah keponakan Kapten Liu, yang biasanya melakukan apapun yang dia inginkan di daerah tersebut. Belum lagi orang kaya Zhang, dia adalah orang kaya, dan semua pelayannya sangat tangguh, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Tapi barusan suaminya bilang dia menjatuhkan dua orang ini. Berita ini sungguh sulit dipercaya. Dalam hatinya, Lin Cuxue masih merasa bahwa suaminya hanyalah seorang sarjana cerdas yang tidak memiliki kemampuan yang hebat. Dia keluar lebih awal dan pulang terlambat setiap hari, tidak tahu harus berbuat apa, namun dia melakukan hal yang begitu besar. Melihat Lin Cuxue dalam keadaan linglung, Liang mengira istrinya sedang terganggu oleh hal lain. Cuxue, apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ini masalah hidup dan mati. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu keluar untuk mendapatkan pekerjaan bagus itu lagi, aku akan. Setelah mengatakan itu, Liang mendorong Lin Cuxue ke tempat tidur dan memukulnya dengan lembut. Bagi Liang, ini hanyalah sedikit kesenangan antara suami dan istri. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah raja berlian, dan perilaku seperti ini hanya kekanak-kanakan. Tapi Lin Cuxue tersipu malu, bangkit dan berkata dengan hati-hati, saya minta maaf karena lupa menuruti suamiku sekarang, dan tidak pernah berani lagi untuk tidak mematuhinya di masa depan. Liang hanya bisa menghela nafas diam-diam, istri ini pandai dalam segala hal, dia terlalu serius. Ia hanya bercanda, dan sang istri meminta maaf dengan serius, namun ada yang berbeda dari sikap tunduk dengan alis yang rendah ini. Liang tidak bisa tidak memikirkannya, mengingat hal-hal konyol di kehidupan sebelumnya, dan dia mengalami kesurupan untuk beberapa saat. Menurutnya saat itu, banyak gadis yang begitu tunduk padanya, tapi tidak ada juga yang tulus, semua hanya demi uang. Anda harus layak atas ketulusan istri Anda dalam hidup ini. Di masa yang luar biasa ini, Anda harus melakukan pekerjaan dengan baik dengan aman. Liang segera keluar dan melihat seorang penjaga keamanan sedang berpatroli, dan memintanya untuk menginstruksikan New Air agar segera mengirim seseorang ke rumahnya untuk menjaga rumahnya dengan ketat. Setiap gelombang penjaga harus memiliki tidak kurang dari 6 orang, dan mereka harus memiliki pasukan elit dan jenderal yang kuat. New Air benar-benar melakukan tugasnya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengirim 6 orang baik dan kuat ke sekitar rumah Liang. Ada 2 stasiun di pintu depan, 2 stasiun di pintu belakang, dan 2 orang yang berpatroli di sekitar secara terpisah. Liang merasa lega. Saat ini, Liu Heida telah mengalami kejahatan yang serius. Dia panik seperti burung dan gemetar seperti ikan yang lolos dari jaring. Liu Heida ketakutan dengan cara dia mengetahui berita pemerintah daerah dari bawahannya sekarang. Di pagi hari, pamannya juga mengatakan bahwa dia akan segera memegang kekuasaan daerah dan bahkan menggantikan hakim daerah. Bagaimana ayam tua itu bisa berubah menjadi bebek dalam sekejap mata?
Apalagi saat dia mendengar Niu Er dan Ma Liu juga mencarinya, dia semakin ketakutan setengah mati. Niu Er dan Liu Heida telah memperebutkan wilayah sepanjang tahun dan memiliki banyak keluhan satu sama lain, jadi sudah pasti punya dendam yang dalam. Saat Ma Liu masih menjadi petugas bantuan polisi, Liu Heida mengandalkan kekuasaan pamannya untuk memandang rendah Ma Liu dan yang lain, dan sering kali berbicara kasar kepada mereka. Jika kedua musuh ini ingin menangkapnya sekarang, hasil terbaik adalah mengirimnya ke pemerintah daerah dan masuk penjara. Jika dia tidak dapat menemukan sebidang tanah di luar kota, dia akan dikubur hidup-hidup. Ketika dia memikirkan metode kejam Niu Er dan Ma Liu, Liu Heida merasakan betisnya berputar, dan dia buru-buru memulai pelariannya yang mengancam nyawa. Orang ini benar-benar punya ide. Dia memakai topi jerami untuk menutupi wajahnya, berpura-pura menjadi kusir, dan membayar untuk menyewa gerobak sapi untuk meninggalkan kota. Siapa yang tahu bahwa tidak perlu pergi ke gerbang kota, bahkan tim keamanan yang hebat juga pergi mencarinya di setiap jalan dan gang, sungguh menakutkan. Melihat situasinya kurang baik, Liu Heida hanya bisa mundur dulu, berharap bisa menemukan tempat terpencil untuk tinggal sementara. Tapi saat orang ini menyelinap ke tembok dan buru-buru berjalan dengan kepala menunduk, dia mendengar seseorang di belakangnya berteriak keras. "Hei, coba aku lihat kemana kamu akan pergi." Bersambung.